Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman dan kearifan lokal yang begitu banyak dalamnya. Namun masyarakat Indonesia, terutama zaman sekarang, sudah mulai melupakan kearifan lokal. Dan saya sedang berada di Makam Saunggaling, di mana tempat makam Raden Saunggaling atau lebih dikenal dengan Joko Berek. Makam Saunggaling berada di Lidah Wetan 3, Surabaya. Kami di sini bertujuan ingin mengenal dan mengedukasi masyarakat mengenai makam dan peninggalan Saunggaling. Hal ini juga bertujuan agar masyarakat tahu tentang siapa Saunggaling dan apa itu Saunggaling, agar lebih dihargai dan dikenal ke depannya. Saya Fatma Putri Inaya. Dan saya Putri Ayu dari SMA Lab School Unesa 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sudah berada di Pasarian Raden Saunggaling dan di sini kami akan mewawancarai Bapak Pengurus Paguyuban dan Juru Kunjung Pasarian Raden Saunggaling. Dan perkenalkan, nama saya Pak Putri Ayu dari SMA Lab School Unesa 1. Dan juga saya Fatma Putri Inaya dari SMA Lab School. Baik Pak, di sini kami memiliki pertanyaan, terutama pasti sudah banyak yang penasaran tentang Saunggaling atau sejarah singkat Saunggaling, Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan sejarah singkat Saunggaling. Ya, dikit aja ya. Ya, yang Saunggaling ya, itu mungkin orang Surabaya sudah banyak yang mengenal, tapi kurang begitu tahu bagaimana sih sepak terjangnya Raden Saunggaling. Jelas, satu, Raden Saunggaling itu pahlawan yang berjasa, berjuang pada saat pendudukan VOC Belanda pada saat menjajah pada saat itu oleh VOC. Itu yang pertama. Terus yang kedua, beliaunya juga yang babat alas Nambas Klingan yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah Surabaya. Jadi tidak heran kalau Hayang Saunggaling ini dijuluki sing babat alas Surabaya. Ceritanya bagaimana? Mungkin bisa dilihat di cerita legenda, ya. Itu di cerita kami ada, ya. Kilasnya seperti itu. Ayam kan jago ya. Ya. Jago. Ya, ayam kan jago. Bahwa Hayang Saunggaling ini seorang jago. Ya, satrio yang betul-betul apa ya, kalau mengatakan jagoan ya, karena jago, ayam jago ya jagoan gitu. Nah, jadi satu itu. Terus yang kedua, kenapa identik dengan jago ini, yang kadang-kadang ada persepsi salah kaprah, di mana ayam jago dikira Hayang Saunggaling ini seorang yang suka sabung ayam atau adu jago. Padahal tidak seperti itu, ya. Jadi saya sedikit cerita, Hayang Saunggaling ini sejak kecil ditinggal sama bapak atau romonya itu ke Kadipaten. Beliaunya ditinggal di daerah Wiyung ya. Ini di daerah masih Pegunungan Kendeng, daerah sini namanya Ulida Nonowati ya. Nah, itu karena tidak ditunggui oleh ayahnya, dianggap oleh warga sekitar sebagai anak yang tidak mempunyai bapak. Sedikit dikucilkan. Nah, di situ akhirnya sang ibunda Raden Ayu Dewi Sangkra merasa prihatin. Dia minta kepada seorang nenek tua yang tinggal di hutan Rawawiyung
namanya Balas kalau orang-orang sini memanggil. Nah, sekarang Balas Klumprik itu ya. Itu beliaunya meminta kepada Simbah yang ayamnya sedang mengeram ya. Nanti kalau lahir minta ayamnya diberikan kepada putranya. Akhirnya begitu dia punya ayam, kemanapun pergi selalu ditemani oleh ayam jago ini. Dan ayam jago ini bukan ayam sembarangan, ayam yang punya kelebihan. Ya, itu tempat mengeramnya saja itu sekarang masih abadi, ada di daerah Kebraun. Kita namakan Candi Laras, itu masih diabadikan di sana. Ya, itu mengenai kenapa identik dengan jago ya. Jadi bukan karena beliaunya seneng adu jago, bukan demikian ya. Perlu diluruskan ke teman-teman generasi remaja yang sekarang ini bahwa jago bukan identik dengan sabung ayam. Ya, cukup. Ya. Kearifan lokal di sini masih tetap terjaga. Mungkin tergolong yang paling paling volumenya paling besar. Ya, kami mengadakan semacam mengabadikan kearifan lokal ini dalam bentuk kita namakan gelar doa angkat budaya, mensinergikan pelestarian budaya lokal dan pelestarian budaya agamis atau islami, yaitu dalam bentuk gelar doa angkat budaya. Apa itu gelar doa? Gelar doa kita mengadakan acara istighosah rutin setiap 1 bulan sekali. Untuk budaya itu kebetulan di sini warga sini sangat meyakini bahwa Eyang Sawunggaling ini tokoh besar, tokoh ulama besar, yang mana orang-orang sini kalau misalnya ada hajat, mereka meminta doa restu ke pesarean Eyang Sawunggaling. Terus untuk budaya yang lain setiap tahun ya itu untuk religinya kami bikin istighosah akbar. Kami mengundang tokoh-tokoh agama, tokoh kiai besar. Seperti 3 tahun terakhir kami mendatangkan Kiai Haji Ahmad Muafiq, kita pernah datangkan Gus Nuril, kita pernah mendatangkan Gus Gondrong dan sebagainya. Ya. Untuk acara budayanya kami melestarikan budaya suluk, meniru suluk Sawunggaling ya. Terus kami juga mengadakan acara kirab budaya yang kami adakan setiap bulan Oktober. Kita lomba. Kita ada lomba suluk ya. Suluk itu apa? Suluk itu sebenarnya doa yang dilakukan oleh Eyang Sawunggaling pada saat mengikuti lomba Jumparingan di Kartosuro. Ya, dimana kalau dia tidak berhasil jumparing, itu taruhannya adalah nyawa. Tapi berkat doa atau suluk yang sebelum melakukan jumparingan, dia suluk atau berdoa, membaca ritual, menyebut nama-nama leluhur yang pada akhirnya Eyang Sawunggaling berhasil jumparing Cinti Puspito. Baik Pak, tujuan kirab Sawunggaling bagi masyarakat itu gimana Pak? Ya, menggambarkan supaya masyarakat bisa tahu ya apa sih kiprah Eyang Sawunggaling pada saat itu. Makanya kami mengadakan kirab itu kami sertai dengan teatrikal yang menggambarkan, kita pernah teatrikal menggambarkan perjalanan
Joko Berek, karena nama kecilnya Joko Berek. Joko Berek yang memohon doa restu kepada sang bunda di kampungnya Willy dan Donowati untuk meminta restu untuk mencari sang ayah di Kabupaten Surabaya. Kita gambarkan mulai dari mohon doa restu sampai perjalanan bagaimana dipersulit atau dihadang oleh saudara-saudara tirinya, bagaimana kesulitannya Raden Joko Berek atau Eyang Saunggaling ini dalam perjalanan menemui sang ayah. Itu kita gambarkan dalam bentuk teatrikal. Itu biar peserta kirap itu mengetahui bagaimana sih sepak terjang Eyang Saunggaling pada saat itu. Itu menggambarkan itu kirap itu. Kirap kami beda-beda. Mungkin tahun ini menggambarkan perjalanan itu, tahun kedepannya menggambarkan babat alasnya, kurang lebih seperti itu ya. Kirap sendiri itu dimulai sejak tahun 2012 ya. Ya 2012 itu diikuti mungkin sekitar kurang lebih 25 orang. Ya, sekarang dengan antusiasme warga kita sebelum pandemi, kita terakhir tahun 2018 kita mengadakan kirap. Antusiasme kita melibatkan 2 kelurahan, ada Kelurahan Lidawetan dan Kelurahan Lidakulon yang warga yang terlibat kurang lebih mencapai 5.000 warga. Itu ya dari semua elemen terlibat, setiap RW, setiap RT, ada juga anak sekolah, pesantren, dari musola-musola terlibat semua. Kapan sih Pak kirap Saunggaling terakhir dilaksanakan atau diselenggarakan ya Pak? Kita tahun 2018, sebenarnya setiap tahun, kebetulan setelah 2018 ada pandemi, kita tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang mengadakan pengerahan massa. Ya. Untuk sementara kirap ditiadakan, tapi untuk acara gelar doa angkat budayanya kami tetap jalan, pengajian tetap jalan, istighosah jalan, budaya untuk suluk maupun ode-ode dan tumpengan itu tetap kita jalan. Nah, kira-kira setelah pandemi ini, apakah tahun ini bakalan ada kirap lagi, Pak? Insya Allah nanti ada kirap lagi. Lihat situasi, kalau pemerintah mengizinkan untuk mobilisasi massa, ya kita mengadakan lagi. Ya, saya sih berharap karena di dalam kirap ini ada suguhan teatrikal ya. Jadi ini biar supaya generasi muda itu kan tahu bagaimana sih leluhur kita berjuang, bagaimana sih leluhur kita dalam supaya konteks kecil warga Surabaya makmur. Nah, bagaimana dulu Surabaya itu awalnya seperti ini dan sekarang akhirnya sampai seperti ini, biar generasi muda itu tahu kalau dulu Soro bahwa Eyang Saunggaling ini tidak mudah babat alas Surabaya atau alas Nambas Kelingan. Itu taruhannya adalah nyawa. Sekarang warga Surabaya tinggal menikmati saja, tinggal enaknya. Ini biar generasi muda tahu dan bisa menghargai jasa-jasa beliaunya. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditambahi oleh Mas Setio Budi untuk juru kunci makam di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pian, Siap. salam sejahtera. Ain Swastiastu, nama Budayu. Right. Untuk adik-adik dari SMA Let's School. Let's School. Inti carinya ya kejarlah cita-cita kalian setinggi langit. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa
bangsa yang besar, karena kemerdekaan direbut dengan harta dan benda, taruhannya nyawa. Jangan sampai melupakan leluhur, baik itu dari tokoh ulama maupun tokoh umat. Seperti Mbak Yang Sumenggaling ini adalah seorang pejuang kesatria yang gigih berani mengusir bangsa penjajah dari Indonesia. Dan juga para ulama seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Jalan, juga Pak Bung Karno dulu itu merintis kemerdekaan dengan susah payah. Mereka bersatu dengan semangat agar bangsa Indonesia ini merdeka. Itu agar tidak ditindas penjajah, baik bangsa Belanda, Jepang atau VOC. Junjung derajat negeri Indonesia tercinta ini, kuasai dunia, karena Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang berbudaya, cinta tanah air dan cinta leluhur. Itu saja. Terima kasih. Ya, seperti yang kami laksanakan sekarang. Tadi saya sampaikan kearifan lokal itu kami ada dua macam. Ya, ada kearifan lokal agamis, Islami. Ya, kami tetap kami jaga selama ini. Setiap bulan kita adakan istighosah, kirim doa kepada leluhur pahlawan kami, Eyang Saunggaling. Kita hanya bisa berdoa. Itu yang kami berikan kepada beliaunya. Dan alhamdulillah peserta untuk istighosah kami tetap istiqomah dan pesertanya juga semakin banyak. Ini adalah kearifan lokal di bidang Islami di Pesarean Saunggaling. Untuk pelestarian kearifan lokal Jawa atau budaya itu alhamdulillah tetap terjaga. Kalau di sini mungkin di hari Kemis Kliwon malam atau Kemis Kliwon malam Jumat Legi, kearifan lokal dalam bentuk orang bersyukur membawa tumpeng di sini. Ini yang mungkin di tempat lain sudah jarang ada. Ini adalah kearifan lokal atau kebiasaan atau budaya dari nenek moyang kita yang masih tetap terjaga di sini. Kita tidak berbicara kepada tumpeng atau apanya, tapi paling tidak kekeluargaan, gotong royong, silaturahmi itu tetap terjaga. Untuk budaya yang lain kita kirap, alhamdulillah nanti kita sudah semakin besar, kita sudah melibatkan dinas pariwisata, kita sudah melibatkan pemerintah kota, sehingga kearifan lokal di sini tidak musnah. Kita tetap terjaga, baik kirap maupun suluk Saunggaling maupun acara ode-ode. Halo semuanya, pada hari ini kita akan berbicara dengan salah satu pengunjung yang sering ke makam Saunggaling. Nah, pertama-tama perkenalkan Pak, nama saya Renadia Aulia Andita. Saya salah satu murid dari SMA Lab School UNESA yang memiliki program P5. Di sini kami mau membuat film dokumenter tentang Saunggaling. Nah, apabila boleh berkenan, Bapak boleh memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Nama saya M. Junaidi Muhaimin, MPDI. Ya, saya sebagai salah satu orang yang suka datang ke makam. Di antara alasannya adalah yang pertama, saya memang menerapkan ajarannya Rasulullah, bahwasanya kita awalnya itu dilarang berziarah, namun kita oleh Rasulullah dianjurkan. Hal ini sebagaimana sabdanya Rasulullah, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha.
yang artinya saya melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang silahkan berziarah. Itu yang menjadi motivasi saya kenapa saya berziarah ke makam-makam para ulama atau orang-orang yang memang berakhlak baik untuk kita suri teladani. Kemudian yang berikutnya, alasan kenapa saya memilih Saunggaling, makam Saunggaling, karena di tempat beliau, di dalam diri beliau itu ada ajaran yang tersembunyi, diantaranya adalah beliau itu sebagai tokoh yang jujur. Beliau tokoh pemerjuang kejujuran dan kebaikan yang itu menurut saya perlu untuk diteladani. Salah satunya adalah dengan saya mengunjungi ke sana, mempelajari sifat-sifat beliau dan akhlak beliau untuk ditiru. Kemudian saya juga mendoakan kepada beliau, karena memang tugas kita sebagai kaum muslimin selain kita menerapkan konsep ziarah itu juga untuk mendoakan beliau yang sudah mendahului kita. Nah, apa boleh saya mengajukan pertanyaan nih, Boleh. Pak? Awal mulanya Bapak sering ke Saunggaling, itu bagaimana mengenal tempatnya seperti itu, Pak? Oh ya, yang pertama saya mengenal tempat Saunggaling karena memang Saunggaling ini adalah nama yang cukup populer, baik itu di media televisi maupun media cetak, bahwasanya di Surabaya itu ada salah satu tokoh yang terkenal. Sampai terkenalnya itu menjadi salah satu aula yang berada di Jimerto itu, di balai kota. Nah, dari situ saya terinspirasi untuk mencari tempatnya. Dan alhamdulillah saya menemukan tempatnya di Lidah, yang itu dekat dengan SMA Lab School yang di tempat Anda sekolah. Dan karena itu sudah saya temukan tempatnya, maka saya berusaha untuk istiqomah datang ke sana dalam rangka untuk meneladani akhlak-akhlak terpuji beliau dan juga mengungkap kebaikan beliau untuk kita tularkan kepada orang-orang sekitar saya. Ini Pak, kan selama di sana ke makam Saunggaling rutinitas apa saja yang Bapak lakukan di sana? Oke, terima kasih. Yang pertama, rutinitas yang dilakukan oleh para peziarah ketika datang ke makam aulia atau ulama itu diantaranya adalah yang pertama kita puluk salam, kita mendoakan keselamatan pada beliau. Pertanyaannya, apakah orang yang meninggal itu bisa menjawab salam? Tentunya bisa jawab salam, karena buktinya Rasulullah SAW dalam mengajarkan itu ketika kita berziarah kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Di antara ucapannya adalah Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah diajarkan juga oleh Rasulullah SAW, ketika kita berada di kuburan kita dianjurkan untuk membaca Yasin. Idza mautakum faqra'uha Yasin. Ketika ada orang mati di antara kalian, maka bacakanlah Yasin. Yang ketiga, tentunya saya berdoa kepada Allah, berzikir mengingat kepada Allah dan berdoa kepada Allah, mendoakan kepada orang yang dikunjungi dan kita berwasilah kepada orang yang dikunjungi untuk meminta kepada Allah SWT. Catatannya, kita bukan meminta pada orang yang mati, tapi kita mintanya kepada Allah SWT, tapi kita melalui wasilah orang-orang yang soleh. Hal ini secara Islam itu dibolehkan. Ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Dari Bapak sering berkunjung ke makam Saunggaling, apa aja sih manfaat yang Bapak rasakan setelah berkunjung? Terima kasih. Ini semoga nanti juga bisa ditularkan pada yang lain. Di antara manfaat yang kita dapatkan dari berziarah itu diantaranya adalah az-ziyaratu tadzkiratul maut. Ziarah itu bisa mengingat kita pada kematian. Bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang itu akan mati. Dengan kita datang kepada orang yang meninggal, maka kita secara tidak langsung akan mengingat adanya kematian itu sendiri. Yang kedua, dengan kita mendatangi beliau, tentunya kita akan sedikit banyak akan melihat tampilan-tampilan yang ada di sekitar makam, yang itu mengindikasikan tentang perilaku beliau pada saat masih hidup. Ketika perilaku beliau yang positif itu masih kita temukan atau bisa kita lihat, maka tentunya yang bisa kita dapatkan adalah kita bisa meneladani apa yang sudah beliau lakukan untuk kita terapkan di masa kini. Tentunya ya ada inovasi dan sebagainya, tapi saya kira itu salah satu tujuan utama adalah dalam rangka meneladani beliau. Baik Pak, sekian dari mungkin beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih telah berkenan untuk kami wawancarai, Pak. Terima kasih ya Pak. Amin, terima kasih. Pada intinya, sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib mengenal lebih dalam tentang tradisi dan budaya di tempat kita lahir. Salam budaya!